Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Filsafat dan Agama. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Naila Alimatulbariza, ada teman saya Nita, Rafli, Jihan, Diva, dan juga Sirli. Selanjutnya akan dibahas mengenai latar belakang. Oke, ilmu ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama merupakan tiga aspek dalam perkembangan pemikiran manusia. Ketiganya itu menjadi sarana bagi manusia untuk memahami realitas kehidupan, alam semesta, serta makna keberadaan manusia itu sendiri. Sejak zaman dahulu, manusia selalu berusaha mencari kebenaran melalui berbagai pendekatan, baik melalui pengamatan empiris, pemikiran rasional, maupun keyakinan religius yang bersumber dari wahyu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama sering dipandang sebagai tiga cara utama manusia dalam memperoleh pengetahuan dan memahami kebenaran. Ilmu pengetahuan berkembang melalui metode ilmiah yang sistematis dan rasional seperti observasi, eksperimen, dan analisis logis terhadap suatu fenomena. Melalui pendekatan ilmiah tersebut, manusia dapat menghasilkan pengetahuan yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peran filsafat yang menjadi dasar dalam memahami hakikat ilmu, metode ilmiah, serta batas-batas pengetahuan manusia. Untuk rumusan masalahnya, yang apa yang dimaksud dengan ilmu, filsafat, dan agama. B, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama dalam kehidupan manusia. C, apa perbedaan dan persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama dalam mencari kebenaran. D, mengapa integrasi antara ilmu, filsafat, dan agama penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Tujuan A, untuk mengetahui pengertian ilmu, filsafat, dan agama. B, untuk memahami hubungan antara ilmu, pengetahuan, filsafat, dan agama. C, untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama dalam mencari kebenaran. D, untuk mengetahui pentingnya integrasi antara ilmu, filsafat, dan agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Baik, berikutnya masuk ke pembahasan di mana yang pertama ada filsafat. Pengertiannya adalah filsafat ini berasal dari bahasa Yunani atau filosofia yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Nah, secara etimologis filsafat berarti love of wisdom atau cinta pada kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai falsafah, sedangkan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah filsafat. Kemudian menurut sejarah, istilah filsafat pertama kali dipakai oleh Pythagoras pada tahun 582 sampai 496, seorang filsuf Yunani klasik. Kemudian Pythagoras berpendapat bahwa pengetahuan sangat luas dan terus berkembang, sehingga tak seorang pun bisa mengklaim dirinya sebagai ahli atau penguasa ilmu. Karena itu, kita lebih pantas disebut sebagai pencari dan pencinta kebijaksanaan, yaitu filsuf. Sedangkan menurut Plato, memandang filsafat sebagai ilmu yang mempelajari hakikat sekaligus menelaah hal-hal dasar dan abadi untuk menyelaraskan kepercayaan mistik atau agama dengan akal budi. Sementara itu, Aristoteles mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang kebenaran yang mencakup logika, fisika, metafisika, dan juga pengetahuan praktis. Sedangkan menurut Harold Hattinius itu mendefinisikan filsafat sebagai a process of reflecting upon and criticizing our most deeply held beliefs, di mana merupakan proses merenung dan mengkritisi keyakinan terdalam kita. Jadi dia menjelaskan bahwa filsafat itu ada 5. Yang pertama ini sekumpulan sikap dan keyakinan terhadap kehidupan dan alam yang diterima tanpa kritik. Kemudian yang kedua ada proses berpikir kritis terhadap keyakinan yang kita junjung tinggi. Kemudian yang ketiga, upaya memperoleh gambaran menyeluruh tentang kehidupan dari berbagai ilmu dan pengalaman. Kemudian yang keempat ada analisis logis terhadap bahasa serta penjelasan arti kata dan konsep. Sedangkan yang kelima yaitu sekumpulan masalah yang menjadi perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para filsuf. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi tentang hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Selanjutnya,
peran filsafat memiliki yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia, yaitu pertama sebagai landasan konseptual bagi ilmu pengetahuan. Melalui kajian filsafat, para ilmuwan dapat memahami hakikat objek yang dipelajari, metode yang digunakan dalam penelitian, serta nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Dengan adanya landasan tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan secara lebih terarah dan sistematis. Yang kedua, membentuk cara berpikir kritis dan rasional. Dengan mempelajari filsafat, seorang dilatih untuk berpikir secara logis, sistematis, dan analitis dalam menghadapi berbagai persoalan. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan modern. Berbagai inovasi sering menimbulkan persoalan etika dan sosial. Oleh karena itu, filsafat berperan dalam memberikan pertimbangan moral dan etika agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap memberikan manfaat bagi manusia. Dan yang terakhir, membentuk nilai-nilai kehidupan manusia. Melalui kajian filsafat, manusia dapat memahami berbagai nilai seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir manusia serta mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan agar tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada kedudukan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara historis, filsafat sering disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, perkembangan ilmu berbagai cabang ilmu seperti matematika, astronomi, fisika, dan ilmu sosial masih menjadi bagian dari kajian filsafat. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai cabang ilmu tersebut kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Meskipun demikian, filsafat tetap memiliki peranan penting sebagai landasan teoritis dan metodologis bagi berbagai disiplin ilmu. Menurut Hakim dan kawan-kawan, filsafat memiliki kedudukan sebagai dasar dalam memahami hakikat ilmu pengetahuan, metode ilmiah, serta nilai-nilai yang mendasari penggunaan ilmu tersebut. Dengan kata lain, filsafat membantu menjelaskan mengapa suatu ilmu dipelajari, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, serta untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Selain itu, filsafat juga memiliki kedudukan sebagai sarana refleksi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui filsafat, manusia dapat mengevaluasi dampak positif maupun negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat digunakan secara lebih bijaksana. Dengan demikian, kedudukan filsafat sangat penting dalam memberikan dasar pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai alat refleksi terhadap penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Baik, berikutnya ada fungsi. Di sini filsafat itu bukan cuma alat untuk menjawab pertanyaan, tetapi juga merupakan cara pandang hidup yang mendorong kita untuk terus bertanya. Jadi setiap jawaban itu bukan cuma akhir, tapi juga gerbang menuju pertanyaan yang lebih dalam. Nah, menurut Franz Magnus pada tahun 2016 itu menekankan bahwa filsafat merupakan upaya manusia untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar dengan penuh tanggung jawab. Jadi kata tanggung jawab di sini tuh bukan cuma istilah akademis, tapi juga membawa beban besar karena setiap klaimnya harus diuji kebenarannya, setiap asumsi perlu dipertanyakan dan setiap jawaban yang terasa terlalu mudah patut dicurigai. Kemudian lebih dari itu juga filsafat ini menyentuh dimensi di mana lebih eksistensial, yaitu manusia itu tidak mencari jawaban untuk pertanyaan teknis, tapi juga membutuhkan arah tentang bagaimana seharusnya hidup, berpikir, dan bertindak. Jadi, filsafat hadir bukan sebagai ilmu yang kaku dan abstrak, tapi juga sebagai cahaya yang menerangi sudut-sudut kegelapan kesadaran manusia. Next. Oleh karena itu, jadi fungsi filsafat ini mengalir dalam dua arus yang saling menguatkan. Yang pertama ada arus destruktif, di mana membongkar asumsi keliru dan arus konstruktif ini yang membangun pemahaman baru yang lebih kokoh.
Baik, di sini ada pengertian agama. Secara etimologis, kata agama ini dapat ditelusuri dari beberapa bahasa utama, yaitu Sanskrit, Arab, dan Latin. Menurut Sanskerta ini, kata agama ini paling umum dipahami berasal dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dan dengan demikian juga secara harfiah, agama berarti tidak kacau, yang mengartikan bahwa agama berfungsi untuk membuat hidup manusia menjadi lurus, benar, dan teratur. Dan dalam pengertian Arab sendiri, tradisi Islam pada kata agama adalah al-din. Istilah al-din memiliki makna yang luas, diantaranya berhubungan dengan kata al-huda yang berarti petunjuk dalam Al-Quran. Kata al-din ini diklasifikasikan ke dalam 3 arti utama, yaitu aturan-aturan agama, ketaatan atau kepatuhan atau keikhlasan, serta hari pembalasan atau kiamat. Selain itu, terdapat istilah milah yang dimaknai sebagai jalan atau gaya hidup yang dikembangkan oleh para nabi. Dalam bahasa Latin, kata agama dalam bahasa Inggris atau Belanda berasal dari bahasa Latin religer yang berarti mengikat dengan kencang. Hal ini menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara manusia sebagai makhluk dengan Tuhan sebagai penciptanya. Pendapat lain juga menyebutkan asal katanya adalah relegere yang berarti membaca kembali atau membaca berulang-ulang dan merujuk pada ayat-ayat suci yang menjadi bacaan umatnya. Adapun definisi agama secara terminologi, agama didefinisikan oleh para ahli sebagai sistem yang kompleks yang mencakup kepercayaan, ritual, dan norma sosial. Itu keyakinan pada zat didefinisikan sebagai keyakinan pada zat maha tinggi, yaitu keyakinan terhadap eksistensi suatu zat gaib yang maha tinggi yang memiliki perasaan, kehendak, dan juga wewenang untuk mengatur nasib manusia. Yang selanjutnya itu didefinisikan sebagai tatanan ilahiyah, yang dimana agama ini sebagai tuntunan dan tatanan ilahiyah yang diturunkan oleh Allah melalui seorang rasul untuk manusia yang berakal. Ada juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan perilaku yang dimana secara fungsional agama ini dipahami sebagai satu sistem kepercayaan, sistem ibadah, dan juga sistem kemasyarakatan. Peran agama sendiri ini memiliki peran sentral baik sebagai kompas moral dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai pemberi jawaban atas misteri kematian. Agama ini sebagai pedoman hidup, sebagai seperangkat aturan dan juga petunjuk yang mengarahkan penganutnya menuju jalan yang benar dan teratur. Adapun dimensi-dimensinya ini sebagai sistem pengendali perilaku yang dimana sebagai sistem kepercayaan agama memberikan pegangan kokoh mengenai masa depan. Dan jika dihayati secara dalam, agama menjadi motivator dan juga pengendali aktivitas manusia agar tidak terjerumus pada perbuatan yang hina atau merusak. Selanjutnya, ada dimensi tatanan sosial dan juga kemasyarakatan, yang dimana agama ini memberikan pedoman dasar dan juga ketentuan pokok untuk mengatur hubungan antara manusia dan juga mencakup hak dan kewajiban makhluk sosial guna menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun. Dan ada juga dimensi penetralisasi jiwa yang dimana agama ini dapat menjadi tameng atau dapat menjadi penjaga dalam menghadapi kepenatan dan kepanikan akibat urusan duniawi. Selanjutnya ada dimensi fungsi edukatif yang dimana agama ini menuntut penganutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan yang bertujuan membimbing pribadi manusia. Adapun agama dan sumber jawaban atas mortalitas atau kematian. Di sini ada kurang lebih sama, yaitu agama berfungsi sebagai seperangkat aturan dan juga petunjuk yang mengarahkan penganutnya. Dan isinya kurang lebih sama. Next. Ya, ini mohon maaf sebelumnya. Penjelasan yang tadi ini ke copy 2 kali, jadi teksnya sama. Dan ini penjelasan yang sebenarnya bahwa agama dalam dan sumber jawaban atas mortalitas ini ada poin-poin ini, yaitu kepastian hidup setelah mati, yang dimana salah satu peran utama agama adalah memberikan keyakinan bahwa kehidupan tidak berakhir dengan kematian, melainkan berlanjut menuju kehidupan akhirat. Next.
Dan juga ada fungsi penyelamat, di mana agama ini menawarkan konsep keselamatan yang mencakup kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan juga ada kanopisaka, di mana agama dipahami sebagai pelindung manusia dari kegelisahan dan juga ketakutan terhadap kematian. Adapun kedudukan agama sendiri, yaitu sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama tidak hanya berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman yang mengatur cara manusia menjalani kehidupan. Di sini ada beberapa kedudukan agama dalam kehidupan manusia, yaitu diantaranya yang pertama ada agama sebagai pedoman dan juga penuntun hidup. Kedudukan agama ini bagi manusia adalah sebagai pedoman hidup yang memberikan arahan tentang tujuan hidup, nilai moral, serta aturan perilaku manusia. Selanjutnya ada kedudukan agama sebagai kebutuhan dasar spiritual manusia. Next. Di sini agama juga memiliki kedudukan sebagai kebutuhan spiritual manusia. Karena manusia ini memiliki keterbatasan dan juga membutuhkan tempat bergantung kepada kekuatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada agama ini sebagai membentuk moral dan juga pengendali perilaku, di mana kedudukan agama ini juga sangat penting dalam membentuk moral dan mengendalikan perilaku manusia, karena nilai-nilai agama juga mengajarkan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan buruk. Selanjutnya ada fungsi dari agama itu sendiri, yaitu ada agama sebagai sumber nilai dan dalam menjaga kesusilaan. Nilai-nilai kehidupan manusia yang ada terkandung di dalam nilai agama, nilai tersebutlah yang dapat menjadi acuan kita dan juga petunjuk bagi kita dalam berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Dan adapun fungsinya ini, selanjutnya agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Frustasi berdasarkan pengamatan dapat menyebabkan perilaku religius. Mereka yang mengalami frustasi seringkali bertindak secara religius untuk mengatasi rasa frustasinya. Dan juga ada fungsi selanjutnya, yaitu agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Setiap manusia ini di dalam dirinya pasti memiliki rasa ketakutan. Dan ada dua jenis ketakutan, yaitu ketakutan tanpa objek dan juga ketakutan yang memiliki objek. Contohnya adalah bentuk gejala malu takut akan terjadinya kecelakaan, rasa bersalah yang tinggi, dan juga bimbang dalam memutuskan sesuatu. Selanjutnya ada fungsi agama sebagai sarana untuk memuaskan rasa keingintahuan. Kecerdasan kognitif dapat tercipta dengan adanya seseorang mempelajari ilmu agama, tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak mempelajari agama, maka ia tidak mampu untuk menjelaskan dari mana ia berasal, kemudian apa tujuan mereka hidup, mengapa manusia ada, dan kemana manusia akan kembali. Selanjutnya, agama ini juga dapat dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai edukatif, yang dimana ajaran agama ini adalah suatu paham yang harus kita percayai dan harus juga kita patuhi. Menyuruh dan melarang adalah fungsi agama dari segi hukum. Kedua hal ini memberikan tuntunan untuk penganutnya menjadi pribadi yang baik dan menjadi awam dengan doktrin agama yang mereka percayai. Selanjutnya ini ada berfungsi sebagai penyelamat, di mana setiap manusia ini pasti membutuhkan jaminan akan dirinya masuk surga atau selamat gitu. Keselamatan yang diinginkan ini baik keselamatan di dunia maupun juga di akhirat. Dan untuk menggambarai hal itu, para pengikutnya diberi ajaran untuk bisa mengimani kepada Tuhannya. Selanjutnya ada berfungsi sebagai perdamaian, yang dimana agama ini yang mana melewati agama, seseorang bisa merasakan akan adanya rasa bersalah atau berdosa, tetapi dengan adanya agama, manusia memiliki ketenangan batiniah melalui doktrin agama. Selanjutnya ada fungsi sebagai sosial kontrol, yang dimana para pengikut doktrin agama akan terkait baik selaku batin maupun kelompok pada tuntunan ajaran agama yang dianutnya, dan ajaran agama adalah pengawas bagi penganutnya baik secara sosial, individu maupun kelompok. Selanjutnya ada berfungsi rasa pemupuk rasa solidaritas. Fungsi untuk kita mengenal nilai untuk memelihara kesusilaan, untuk manusia bisa mengatasi para pengikut doktrin yang sama, dapat menciptakan akan adanya perasaan sesuatu baik secara psikologis, iman, bahkan secara kepercayaan. Selanjutnya berfungsi transformatif, yang dimana dengan adanya ajaran agama ini mampu membentuk kehidupan seseorang atau kelompok menjadi sejalan dengan apa yang dianutnya. Selanjutnya ada fungsi kreatif. Di dalam agama ini kita
diajarkan untuk bermanfaat bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain, dan akan lebih bagusnya jika kita bermanfaat bagi masyarakat umum atau orang lain. Di dalam agama bukan saja kita diajak kerja secara terus-menerus dalam situasi kehidupan yang sama, tetapi kita dianjurkan untuk bisa melakukan perubahan untuk menemukan hal baru. Selanjutnya, berfungsi sublimatif. Di dalam agama kita bukan saja diajarkan untuk mengkuduskan atau mengesahkan segala upaya manusia yang berasal dari akhirat, tetapi juga diajarkan akan apa yang ada di dunia. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada ilmu. Pengertian ilmu sendiri itu ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alimaya ilman yang memiliki makna mengerti dan benar-benar memahami. Pengertian ilmu sendiri menurut KBBI itu adalah pengetahuan mengenai suatu bidang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, disusun secara sistematis dan didasarkan pada fakta-fakta empiris sehingga mampu menjelaskan berbagai fenomena secara rasional. Kemudian ada peran ilmu, di mana eksistensi ilmu pengetahuan itu memegang peranan krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Fungsinya sendiri melampaui sekedar akumulasi data, di mana sebagai instrumen dinamis itu ilmu pengetahuan menjadi fondasi utama dalam mengonstruksi tatanan dunia yang lebih maju, serta menyediakan solusi atas kompleksitas problematika sosial. Ilmu juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar dalam memperoleh pengetahuan yang benar melalui metode ilmiah. Selanjutnya ada kedudukan. Ilmu dalam Islam itu bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dalam perspektif Islam, ilmu tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui integrasi wahyu, akal, dan pengalaman dalam memahami berbagai fenomena kehidupan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, ada ilmu menjadi dasar bagi manusia menjalankan peran di dunia. Dalam Islam sendiri, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang bertugas mengelola, memelihara, dan memakmurkan kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan ilmu pengetahuan agar manusia mampu mengambil keputusan secara bijaksana, menyelesaikan berbagai persoalan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan. Yang terakhir ada ilmu berkaitan dengan adab. Dalam Islam sendiri, ilmu itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga disertai dengan adab dalam proses menuntut, mengamalkan, dan menyebarluaskannya. Adab menjadi landasan agar ilmu memberikan manfaat, membentuk karakter yang baik, serta menghindarkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kedudukan ilmu dalam Islam sangatlah penting karena ilmu menjadi dasar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di bumi dan juga membangun peradaban manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada fungsi ilmu, di mana ilmu itu memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ilmu itu berfungsi sebagai dasar pengembangan teknologi yang dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai aktivitas lainnya. Yang kedua, ilmu itu berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan berdasarkan pendekatan ilmiah. Ketiga itu ilmu berfungsi sebagai penerang bagi kehidupan manusia karena memberikan arah dalam berpikir dan bertindak. Selain itu juga ilmu juga menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban serta berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup, harkat, dan martabat manusia melalui penerapan pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, yang selanjutnya hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama dapat dipahami sebagai tiga instrumen utama yang digunakan manusia dalam usahanya mencari dan menghampiri kebenaran. Yang pertama itu ada persamaan tujuan, yaitu mencari kebenaran.
Titik temu antara ilmu, filsafat, dan agama terletak pada tujuannya, yaitu mencari kebenaran demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Yang kedua itu ada perbedaan dan karakteristik dan pendekatan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, filsafat, ilmu, dan agama memiliki perbedaan dalam sumber, metode, dan sifat kebenarannya. Ilmu pengetahuan oh itu nggak usah. Next, karakteristik dan batasan masing-masing. Setiap bidang memiliki karakteristik dan batasan yang berbeda-beda dalam mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan berfokus pada hal yang bersifat empiris, positif, dan sistematis melalui riset, observasi, serta eksperimen. Selanjutnya itu kalau filsafat menggunakan akal budi atau rasio yang secara radikal, mendalam, dan universal untuk menelaah hakikat segala sesuatu. Sementara itu agama bersumber pada wahyu Tuhan yang disampaikan melalui para nabi dan rasul. Selanjutnya D, hubungan fungsional dan sinergi. Dalam praktiknya ilmu, filsafat, dan agama memiliki hubungan fungsional yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun peradaban yang seimbang. Ketiganya saling memperkuat, di mana sebagai ahli menggunakan ilmu dan filsafat sebagai alat untuk mempertajam pemahaman terhadap teks-teks agama sehingga keimanan dapat didukung oleh argumen rasional yang kuat. Sinergi ini juga ditegaskan oleh Albert Einstein melalui pernyataannya bahwa ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu itu buta. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanpa panduan etika agama, ilmu dapat kehilangan arah kemaslahatan. Sedangkan tanpa ilmu, praktik agama berpotensi terperosok dalam kekeliruan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Muhammad Hatta yang mengibaratkan bahwa pelita ilmu berada di otak, sedangkan pelita agama berada di hati. Kedua pelita tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu eksistensi masing-masing. Dan selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat sebagai pemikiran rasional, ilmu sebagai pengetahuan empiris, dan agama sebagai wahyu Islam telah dijelaskan secara komprehensif, menunjukkan bahwa ketiganya memiliki peran saling melengkapi dalam mencari kebenaran holistik. Peran dan fungsi filsafat memberikan landasan kritis, ilmu menyediakan bukti empiris, serta agama menawarkan pedoman normatif dengan kedudukan yang harmonis dalam kerangka Islam. Ilmu pengetahuan hubungan ketiganya bersifat integratif, di mana filsafat dan ilmu memperkaya pemahaman agama tanpa kontradiksi. Selanjutnya, saran. Berdasarkan pembahasan tersebut, manusia dapat memahami dan mempelajari filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama secara seimbang. Pemahaman yang baik terhadap ketiganya dapat membantu manusia berpikir secara kritis, bertindak secara rasional, serta tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam proses pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pemikiran filsafat agar perkembangan ilmu tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kemanusiaan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk kesejahteraan manusia dan kemajuan peradaban. Baik, sekian dari apa yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, disilahkan. Lanjut ke Nita dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya. Tadi di dalam makalahnya kan dijelaskan bahwa kebenaran ilmu itu bersifat relatif, sedangkan kebenaran agama itu bersifat mutlak. Jadi kalau misalnya begitu, kenapa manusia masih perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang sifatnya relatif? Bukannya cukup sama kita berpegang pada agama aja untuk diyakinin secara mutlak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Nita. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya. Mungkin Shirley apa sudah siap? Ya, sudah siap. Izin bertanya, dalam makalah dijelaskan bahwa ilmu filsafat dan agama seharusnya berjalan secara sinergis. Namun, jika kelompok diminta memilih salah satu kondisi yang lebih berbahaya bagi kehidupan manusia, manakah yang lebih beresiko perkembangan ilmu pengetahuan tanpa landasan moral atau perkembangannya agama tanpa disertai pemikiran kritis? Mohon untuk dijelaskan alasannya berdasarkan konsep yang telah dipaparkan
dalam makalah oleh kelompok. Sendiri, yaitu pada bagian akhir makalah ini, kelompok menyimpulkan bahwa ilmu filsafat dan agama itu saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Namun, dalam sejarah terdapat beberapa kasus ketika temuan ilmiah justru dianggap bertentangan dengan ajaran agama, misalnya teori evolusi atau teori heliosentris. Nah, menurut kelompok, apakah pernyataan bahwa ilmu dan agama ini tidak bertentangan masih dapat dipertahankan? Oke, mungkin kelompok bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Aku ingin menjawab pertanyaan dari Nita. Dalam makalah dijelaskan bahwa kebenaran ilmu bersifat relatif, sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak. Jadi, kalau menurut kelompok kami jawabannya itu karena agama dan ilmu memiliki fungsi yang berbeda. Agama itu untuk memberikan nilai, tujuan, dan pedoman moral. Sedangkan ilmu membantu manusia memahami fenomena alam dan memecahkan persoalan praktis melalui metode ilmiah. Sifat relatif pada ilmu itu bukan berarti salah, melainkan terbuka terhadap penyempurnaan berdasarkan bukti yang terbaru. Justru keterbukaan tersebut menjadi kekuatan ilmu dalam mendorong kemajuan peradaban. Baik, terima kasih Rafli. Mungkin pertanyaan kedua bisa dijawab, dipersilakan. Mungkin aku izin jawab untuk pertanyaan yang kedua. Jadi kan dari Shirley tadi kan nanya terkait dijelaskan mengenai bahwa ilmu filsafat dan agama itu harusnya berjalan sinergis. Kalau misalnya disuruh memilih yang lebih berbahaya itu yang mana, dan jelaskan alasan kelompok memilih memilih alasan tersebut. Nah, kalau misalnya dari kelompok kami itu menjawab kalau keduanya itu sama-sama berbahaya karena memiliki dampak negatif yang berbeda. Dampak negatifnya itu kan berbeda. Yang pertama, ilmu tanpa moral kan dapat disalahgunakan, sehingga merugikan manusia dan lingkungan. Sedangkan kalau misalnya agama tanpa pemikiran kritis dapat memicu fanatisme, intoleransi, dan penolakan terhadap perkembangan ilmu. Oleh karena itu, ilmu itu memerlukan nilai moral, dan agama sendiri memerlukan pemikiran kritis. Dan filsafat sendiri berperan sebagai jembatan yang membantu keduanya berjalan secara seimbang dan dengan demikian ketiganya itu perlu bersinergi agar kemajuan yang dicapai itu tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apakah dapat dipahami? Iya, dapat dipahami. Terima kasih banyak, Jihan. Mungkin selanjutnya bisa dijawab pertanyaan ketiga dari saya sendiri. Dipersilakan untuk yang menjawab. Baik, izin menjawab. Menurut kelompok kami, pernyataan bahwa ilmu dan agama tidak bertentangan masih dapat dipertahankan. Hal ini karena keduanya memiliki fokus yang berbeda. Ilmu sendiri menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi berdasarkan penelitian dan bukti, sedangkan agama memberikan pedoman tentang tujuan hidup, nilai, dan cara manusia bertindak. Kasus seperti teori evolusi atau heliosentris biasanya menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan dalam menafsirkan temuan ilmiah atau ajaran agama. Bukan karena ilmu dan agama saling bertentangan. Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi jika dipahami sesuai dengan perannya masing-masing. Apakah terjawab? Iya, terjawab, Diva. Makasih. Oke, baik. Uh, karena sesi presentasi ini sudah selesai dan tanya jawab juga sudah selesai. Terima kasih kepada yang menjawab dan juga yang bertanya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.